Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Saat ini kita akan bincangkan tentang al-khusyu' fi shalah yang telah kita buat training di seantero Indonesia maupun luar negeri. Akan tetapi banyak juga para peminat, banyak juga para yang menentang disebabkan ketahuan atau belum maklum tentang bagaimana training sholat yang sebenarnya, sehingga ada yang memberikan tuduhan-tuduhan terhadap kami tentang al-khusyu' fi shalah ini dikatakan sebuah bid'ah yang dibuat-buat oleh Abu Sangkan, atau barangkali ia belum tahu tentang hadis-hadis yang mengajarkan bagaimana al-khusyu' fi shalah ini. Insyaallah hari ini kita akan adakan satu jawaban-jawaban, mudah-mudahan membantu Anda semua. Apabila ada kesalahan, mari kita diskusikan atau kita muzakarah sehingga kita menjadi mukmin yang selalu mengadakan musyawarah, perbaikan hati antar kita. Dan kita akan mulai dengan berzikir dalam hati kita, selalu ingat pada Allah agar hati kita menjadi selalu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan hati yang selalu berzikir, hati kita akan tenang. Dan kita akan memperoleh rahmat dari Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tuduhan atau fitnah terkadang kita menjadi perpecahan yang seharusnya kita duduk bersama, yang seharusnya kita menanyakan langsung, yang seharusnya tidak membaca buku saya berguru pada Allah atau al-khusyu' fi shalah separuh, sepotong. Ternyata yang saya ketahui tentang mereka yang menuduh, dia potong-potong sehingga salah makna atau maksud. Dan inilah hari ini mudah-mudahan jawaban dalam bentuk video ini membantu kita semuanya sehingga kita bisa menjadi damai hati kita, atau saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mari kita awali diskusi kita atau penjelasan saya tentang makna-makna al-khusyu' ini yang dianggap menyeleweng oleh syar'i. Kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti dari pertama sampai akhir. Baiklah, kita akan mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita ingin ungkapkan sesuatu yang memang pada saat waktu lalu seseorang yang mengirimkan terhadap kami, yang telah mereka sudah berjumpa terhadap para alim ulama di Malaysia, sehingga kami perlu untuk menyampaikan sanggahan atau jawaban-jawaban. Mudah-mudahan ini menjadi komunikasi antara kita bisa bersambung dengan baik. Ada 17 poin yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi komunikasi kita yang baik sehingga terjadi watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu saling memberikan informasi, nasihat, saling menasihati yang hak untuk melakukan kesabaran. Poin pertama, bahwa kami dituduh melakukan suatu pelecehan terhadap sholat dengan memperendahkan hukum-hukum fikih yang dianggap melakukan penyimpangan. Sebenarnya tidak melakukan itu. Ini tertulis di halaman 43 dalam buku pelatihan sholat khusyuk. Sebenarnya tuduhan ini sebenarnya belum selesai untuk dibaca sepenuhnya.
bahwa sholat apabila hanya melakukan aturan otak kiri atau hukum-hukum fikih yang kenyataannya adalah menghasilkan ketidaknyamanan dan rasa jenuh. Pendapat ini bukan pendapat Abu Sangkan. Rasulullah sendiri yang mengatakan kam min qa'imin hazzuhu min qiyami at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang sholat tetapi ia hanya dapatkan rasa penat, capek atau lelah. Nah, Rasul yang mengatakan seperti itu tertulis di halaman 41 justru. Berarti sebelumnya belum dibaca. Kemudian perhatikan kalimat-kalimat di halaman 43 tentang bagaimana logika hukum aktivitas otak kanan dibiarkan liar karena telah berprinsip yang penting memenuhi syarat sahnya sholat. Jadi tidak, yang saya maksudkan adalah orang ini melakukan sholat tidak memerhatikan bagaimana hati hadir. Ya, jiwanya tunduk kepada Allah. Jadi ijlalan, wa inkisaran, wa zullan, dan riqahnya keluar, atau sehingga hati menjadi lunak. Maka saya gambarkan di sini orang yang melakukan hanya sekedar fikih tanpa melakukan kehadiran hati dan tidak dilakukan ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sudah dijelaskan di bawahnya sebenarnya bahwa jika hanya melakukan aspek fikih tanpa melakukan ihsan, ihsan ini adalah hukumnya orang yang melakukan sholat tetapi tanpa memikirkan, tanpa memperhatikan bahwa sholat itu sedang diperhatikan Allah. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Orang yang sholat itu tidak segera memperhatikan bacaannya, tapi sedang diperhatikan Allah ketika berdiri sholat dan ketika ia sujud diperhatikan. Orang yang seperti inilah akan menghasilkan getaran, akan menghasilkan sakinah, yang menghasilkan rasa nyaman, bahagia, bahkan dirasakan kesejukan dan ketenangan yang mengalir ke dalam hatinya. Dikatakan di sini tidak kepada otaknya, tidak kepada logikanya, karena sesuatu yang turun ke dalam hatinya tidak bisa ditangkap oleh alat ukur seperti otak. Otak kiri menangkap naulir tidak bisa menangkap otak itu. Kenapa? Karena tenang itu diturunkan oleh Allah kepada hati manusia. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini tulisan ini, tuduhan ini ternyata terpotong karena kami dianggapnya tidak penting adanya fikih. Justru fikih itulah menuntun untuk mencapai kedalamannya, karena ada aturan lagi di dalam sholat itu harus ada memperhatikan tingkat ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi pengajaran ini seperti itu. Demikian barangkali untuk di poin pertama. Sesungguhnya kami tidak ada sama sekali untuk melecehkan fikih, karena ketika kita menjalankan sholat bersama-sama kita melakukan fikih yang sempurna dari mulai takbir sampai salam. Jadi sholat itu diawali takbiratul ihram dengan niat, kemudian ditutup dengan salam. Sudah kami lakukan dan kami tidak mengadakan pelecehan atau perendahan terhadap hukum-hukum fikih, karena kita menjalankan fikih itu sendiri. Kita lanjutkan pembahasan kedua, bahwa ada sebuah anggapan bahwa kami menghubungkan roh dengan Allah, yaitu silatun, yang dianggap oleh para ulama terutama di Malaysia bahwa saya melakukan hipnotis atau hipnotisme kepada peserta. Ini adalah tuduhan yang sangat tidak beralasan, karena kami tidak melakukan hal itu. Kami hanya melakukan menurut dalam tafsir fi Zilal Quran karangan Said Qutb, as-salatu bimana ad-du'a, as-salatu bimana az-zikir,
Bahkan dikatakan oleh Said Qutb, as-salatu bimakna silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Salat itu adalah silatun, ada kesambungan, ada komunikasi antara sang hamba dengan Tuhannya. Ini hal yang wajar kalau disampaikan bahwa salat ad-du'a itu memohon kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi ada perintah Allah untuk meminta tolong, untuk meminta bantuan kepada Allah dengan melakukan salat. Fa idza hasabu amrun faza'a ila sholati. Rasulullah itu apabila punya problem, punya masalah, beliau salat 2 rakaat untuk apa? Untuk memohon kekuatan, untuk memohon perlindungan melalui salat, bukan dengan yang lain. Tuduhan terhadap hipnotis itu tidak berdasar karena tidak melakukan itu. Dalam konsep hipnotis sebenarnya itu justru dia masuk bawah sadar, subconscious and unconsciousness. Sedangkan salat adalah menjaga kesadaran penuh, melakukan suatu perjalanan rohani mendekat kepada Allah dengan kuat, tak terpengaruh oleh apapun selain Allah. Dia hanya lakukan apa yang diajarkan, apa yang diucapkan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, sehingga kita melakukan tidak bisa dihipnotis oleh apapun, termasuk pikiran. Pikiran kita menghipnotis untuk keluar dari sholat kita, itu terhipnotis namanya. Otak kita terbawa keluar ke kantor, ya, atau ke kedai, atau kemanapun kita, maka itu terhipnotis. Tetapi kalau orang menghadap Allah yang tidak memikirkan apapun kecuali memikirkan Allah, memikirkan menghadap kepada Allah dengan kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi saya tidak akan menjawab tentang masalah hipnotis karena kita tidak melakukan hal itu.